Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam ini ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Jadi ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Alam sebelumnya yang sudah dilewati tidak perlu dihitung. Kalau yang sudah dilewati dihitung, ya ada alam kandungan, ada alam roh. Tapi ini alam yang sedang kita lewati. Ada 3. Pertama adalah alam dunia, yang kedua adalah barzah, yang ketiga akhirat. Maka itu likulli dar ahkaman takhtassu bihi. Setiap alam itu ada hukum-hukum yang khusus baginya. Dunia itu hukumnya adalah untuk kita di dunia, maka manusia itu ada badan dan jiwa, dan hukum di dunia ini alal abdan wal arwah tabaan laha. Hukum di dunia ini ada pada badan dan roh mengikuti. Hukum di dunia ini ada pada badan, roh mengikuti. Badannya sakit, rohnya ikut sakit. Jadi di dunia ini hukumnya adalah badan, roh ngikut. Kalau badan kita ditusuk, rohnya ikut sakit. Kalau kita sedih, rohnya ikut sedih. Hukum di dunia adalah milik badan, roh ngikut. Roh ngikut. Yang tidak ngikut itu kondisinya. Badan kita rusak, rohnya tidak rusak. Badan kita tua, roh tidak tua. Roh kita tidak pernah tua. Roh kita tidak pernah, apa istilahnya, menjadi renta. Kalau badan kita tua, renta, maka jangan kaget kalau bapak-bapak ini meskipun usianya sudah 60-70 tapi perasaannya masih muda. Karena roh itu ya, badannya iya nggo mlaku wis lara, untune nggo mangan wis ora kuat. Tapi kalau berpikir tentang rohnya, saya kepengin itu. Terus ya, jadi jiwanya, rohnya itu masih muda. Maunya makan yang enak, sate kambing ya maunya makan. Dapat gigitan 2 kali, wah sudah kok tidak mampu lagi. Ya, di jalan maunya ngebut, udah gemeteran. Nah, jadi itulah hukum di dunia. Itu milik badan, roh sifatnya mengikuti. Walihada ja'ala, dan disinilah Allah menjadikan hukum syariat itu atas gerakan lisan dan anggota badan. Jadi hukum di dunia ini adalah hukum syariat, yakni ada pada lisan, gerakan anggota badan. Rohnya mengikuti. Kemudian Allah jadikan hukum di barzah alal arwah. Itu hukumnya berlaku bagi roh, wal abdan taba'an, dan badan mengikuti. Jadi situasi roh dan badan itu berbeda. Kalau di dunia itu hukumnya berlaku untuk badan, roh ngikut. Badannya sakit, rohnya ikut sakit. Badannya sedih, rohnya ikut sedih. Itu dunia. Tapi kalau alam barzah, yaitu hukum bagi roh, badan ngikut. Maka badan ini sifatnya tabaan laha. Sebagaimana ketika di dunia roh mengikuti badan, maka ketika di alam kubur badan mengikuti ruh. Maka kalau ruhnya sakit, badan merasakan sakit. Rohnya mendapatkan siksaan, badan ikut merasakan siksaan itu. Inilah hukum di barzah. Karena utamanya adalah roh. Kalau di dunia ini pemeran utamanya adalah badan.
Kalau di alam kubur pemeran utamanya adalah roh. Tapi tidak berarti kalau pemeran utamanya badan lalu rohnya enak-enak, enggak, rohnya ngikuti. Sama juga di alam kubur. Pemeran utamanya roh, lalu badan biasa saja, tidak. Badan mengikuti. Meskipun rohnya disiksa, jempalitan, kesakitan, badannya akan tampak biasa, tetapi dia merasakan kesakitan. Dia tetap merasakan kesakitan. Maka jangan dianggap badan yang nampak tenang, orang-orang yang dimuseumkan, orang-orang yang meninggal dunia tidak dimasukkan ke kubur, atau yang dibongkar tampak biasa saja seperti sedia kala, lalu dianggap mereka tidak sakit. Kalau disiksa mereka juga merasakan sakit, kalau mendapatkan nikmat mereka juga merasakan nikmat, tetapi tampak biasa saja. Lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kondisi semacam ini bisa kita pahami. Ini sudah sering kita sampaikan, seperti kondisinya orang yang sedang tidur. Ketika kita tidur dan bermimpi, pemeran utamanya adalah roh. Badan kita tidak berperan. Tapi bagaimana ketika kita bangun? Apakah badannya ketakutan, kecapean, sesenggosan, ngos-ngosan? Badannya juga merasakan. Maka ada dua orang yang tidur, tidurnya di tempat yang sama, semuanya tampak tenang-tenang saja, tapi rohnya punya pengalaman yang berbeda. Maka bisa saja orang dikuburkan dalam liang kubur yang sama dan tampak sama, tapi pengalaman rohnya berbeda. Dan itu juga dirasakan oleh jasadnya, meskipun jasadnya telah tinggal tulang belulang. Meskipun jasadnya tinggal tulang belulang atau sudah menjadi tanah, maka dia akan merasakan sakitnya tersebut. Ini adalah hukum ruh bagi jasad. Demikian pula jasad bagi ruh. Kalau pemerannya jasad, ruhnya merasakan. Kalau pemerannya ruh, jasadnya merasakan. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi orang-orang ateis atau orang-orang yang menolak siksa kubur mengatakan bahwasanya orang yang dikubur itu tidak bergerak seperti sedia kala, maka sama dengan orang yang tidur tadi, dia bermimpi dikejar-kejar oleh orang gila, dia juga tidak kemana-mana, dia juga tetap di tempatnya saja. Jika tadi dia mimpi di restoran, makan di rumah makan yang mahal, apakah dia mengeluarkan duit dan makan di rumah yang mahal? Tidak, dia tetap di tempatnya. Meskipun tidur di ranjang yang sama, menceritakan pengalaman yang berbeda, dan efek bagi dirinya, bagi jasadnya juga berbeda. Tetapi yang terjadi nanti adalah kalau di akhirat berbeda. Kalau di alam dunia itu hukum bagi badan, roh ngikut. Kalau di barzah itu hukum bagi roh, badan ngikut. Kalau di akhirat itu hukum bagi roh dan badan. Roh dan badan sama-sama merasakan siksa atau sama-sama merasakan nikmat. Itulah kenapa ketika di surga atau di neraka kelak, Allah lipat gandakan siksaannya dan Allah lipat gandakan nikmatnya, karena dua-duanya secara bersamaan merasakan nikmat tersebut atau merasakan siksa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mereka menyatakan ketika kubur dibongkar, mereka tidak menjumpai jendela-jendela ke taman-taman surga. Tapi ingat bahwa jendela-jendela taman-taman surga itu yang merasakan adalah rohnya, jasadnya hanya ngikut. Sama seperti orang mimpi yang merasakan rohnya,
jasadnya hanya ngikut. Maka kalau dilihat jasadnya, tidak melihat ada lubang-lubang untuk melihat taman-taman surga, tidak ada lubang-lubang untuk melihat jurang-jurang api neraka. Tidak pula melihat kuburnya dihamparkan semakin luas, tapi kuburnya tetap sama. Tapi lihatlah bagaimana orang yang tidur lalu bermimpi, maka dia akan merasakan seperti di tengah lautan, padahal dia tidak ke lautan. Seperti di ruang yang sempit, padahal dia tidak kemana-mana. Serasa seperti dalam gua. Ketika mimpi itu tempatnya sempit, padahal dia sedang tidur di aula yang luas. Bisa pula dia merasakan tempat yang sangat luas dalam mimpinya, di tengah samudera yang tak bertepi. Tetapi ternyata ketika bangun, dia tidur di ruangan yang sempit karena kos-kosan yang murah. Bisa enggak? Bisa. Maka ini sebagai jawaban atau nasihat bagi orang yang mengingkari azab kubur, bahwa kalau kita mau merenung itu sejalan dengan akal. Kalau kemudian kita menolak, maka itu buruknya pemahaman terhadap teks yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.